Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillahi sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Insyaallah tidak akan berpanjang kalam karena ini sudah jam 1 kurang 3 jam nggih. Jadi tidak akan berlama-lama. Cukup apa yang sudah sama-sama kita lantunkan. Sesungguhnya tadi kita bersama-sama melantunkan selawat, membaca maulid, yang artinya kita menunjukkan kepada para malaikat yang hadir betapa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya beliau tadi, saya bisiki beliau, wah, bilang bulan beliau kesini, betul apa tidak? Dan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, betul apa tidak? Terus bertambah istri beliau, betul apa tidak? Ya tidak, ya memang tidak. Memang niat beliau kesini semata-mata untuk mendekatkan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Insyaallah tiang juga, walaupun rapat balen tiang di sini di Reban Tebu, betul Reban Tebu, kiri kanan, ya. Reban Tebu dekat sekali, bisa jalan kaki. Ya, cuma mampir rumah sakit dulu. Dekat, kenapa panitia baru mengundang? Kalau saya tahu dari dulu, walaupun tidak diundang, saya akan ke sini, insyaallah. Tapi walaupun pertama kali kenal Pelungguh Tianggih, kenal? Ya, harus kenal ya. Artis soalnya nih. Tidak boleh tidak kenal. Jadi tidak perlu yang buka ini ya. Tidak perlu ya. Kan sudah kenal. No, masih no gagah apa. Sekarang kalau tiang buka kelihatan aslinya lengi apa, no kan? Cukuplah ini ya. Buka. Oh, enggak sudah. Jadi insyaallah tabarakallah. Jadi seperti janji saya tadi, tidak akan berlama-lama. Betul kenal tiang ya? Siapa nama saya? Hah? Lahir di mana? Lahir di mana saya? Di mana? Di Mekah, mana kok? Betul apa tidak? Hah? Di mana? Kelayu, mana? Pacuan. Nih, lahir di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Tetapi keturunan keturunan Fir'aun gana. Beda dengan beliau ini. Beliau tidak lahir di Mekah, tapi keturunan orang yang lahir di Mekah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih beliau juga nih, Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad namanya ya? Gagah nih. Tapi jangan macam-macam ibu-ibu, tidak akan bisa insyaallah. Ya. Akan bisa ya. Sayyid Ahmad ini baru kelas 4 ya, kelas 4 ya. Oh, kelas 5, baru kelas 5, tapi sudah terasa auranya, masyaallah tabarakallah, ada keberkahan pada diri beliau ini. Di mana keberkahannya kira-kira? Hah? Di mana keberkahannya? Di darah yang mengalir. Di darah yang mengalir ada titisan darah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini tiang sebut? Supaya pelungguh semua bersyukur. Sudah 2 tahun lebih beliau-beliau ke tempat ini. Orang-orang yang insyaallah bersih seperti beliau ini datang ke sini setiap bulan. Harus bersyukur. Bersyukur apa tidak bersyukur? Bersyukur yang insya Allah berarti di sini adalah tempat yang diridhoi oleh Allah dan insya Allah sangat diberkahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau datang ke sini memimpin Bapak Ibu untuk apa? Membaca salawat. Apa maknanya salawat ini Bapak Ibu? Salawat ini maknanya kita memohon kepada Allah agar terus diberi nikmat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mohon nikmat yang terus menerus diberikan kepada baginda Nabi?
Kan kita yang melek nikmat, kita yang butuh nikmat, betul apa tidak? Kalau baginda Nabi sudah kepenuhan nikmat, malah nikmat itu sendiri yang menikmati beliau. Beliau kalau masuk surga, kalau kita masuk surga, siapa yang menikmati? Siapa yang mendapat nikmat? Surga apa kita? Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga, siapa yang menikmati? Rasulullah apa surga? Surga yang hore ngono. Bahagia karena diinjak-injak oleh kaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu tidak butuh nikmat sebenarnya, nikmat yang butuh beliau. Terus kenapa berulang-ulang beliau ini memimpin kita baca selawat? Sementara selawat itu isinya, coba Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah berikan selawat. No. Allahumma, ya Allah. Kita memanggil Allah, memohon kepada Allah. Salli, berikan selawat. Berikan selawat. Selawat ini artinya apa? Nikmat, rahmat, kemuliaan, keselamatan, segala nikmat berikan ala Sayyidina Muhammad, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok kita enggak minta nikmat itu untuk kita? Kenapa kita minta kepada Allah nikmat untuk beliau? Nih rahasianya. Suatu ketika baginda Nabi bersabda, wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Sesungguhnya Allah sumber nikmat. Siapa sumber nikmat? Allah subhanahu wa innama ana qasimun. Tetapi kata Nabi, aku ini baginda Nabi yang membagi-bagikan nikmat itu kepada semua alam semesta. Jadi yang memberi nikmat, sumber nikmat siapa? Allah subhanahu. Tapi yang menjadi distributor, keistilahnya, yang membagi-bagikan, tukang bagi nikmat Allah kepada umat manusia dan semua alam semesta siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau itu diutus sebagai rahmatan. Beliau rahmat Allah bagi semesta alam. Kenapa beliau rahmat Allah bagi semesta alam? Di situ Allah titip rahmatnya, di situ Allah titip nikmatnya, di situ Allah titip rezeki, karunia dan segala anugerah Allah ada di beliau. Dan beliaulah yang kemudian membagi-bagikan kepada kita semua. Paham apa tidak paham? Paham apa tidak paham? Nah, siapa yang paling banyak mendapatkan bagian nikmat? Nabi ini tidak bagi rata deh. Tidak bagi rata, tidak. Tergantung siapa yang paling pacu mengajukan proposal. Proposal bukan kepada Pak Wakil Bupati, bukan. Beliau sudah pergi alhamdulillah, bebas komuni apa-apa. Tetapi proposal ini kepada yang memegang semua nikmat Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah proposal itu? Salawat. Jadi yang paling banyak berselawat kepada beliau, maka dia yang paling banyak memasukkan proposal kepada beliau. Artinya yang paling banyak masukkan proposal, yakni selawat kepada beliau, dialah yang paling banyak dapat bagian daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah 15 tahun berjalan, pondok pesantren ini jika terus ke depan setiap bulan istiqamah diisi, dihidupkan dengan memperbanyak selawat, maka insya Allah di antara semua pondok pesantren yang ada di Lombok ini, di Lombok Timur khususnya, insya Allah pondok pesantren Daulatul Ummah Al-Islamiyah ini yang akan paling banyak mendapat bantuan, paling banyak mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkat selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya tadi baru habis baca selawat beliau nih langsung dapat berapa sak tadi? Langsung dapat 200 tuh.
Berkat antum ini Habib. Jadi insya Allah dapat bagian nanti ya. Ya dikasih nanti mana-mana 198 sak. Ya, sisanya untuk saya, kan? Tidak terus-terus berselawat. Ya. Apa makna selawat sekali lagi? Ya Allah, berikan nikmat, berikan terus nikmat kepada nabimu, Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Supaya beliau terus-menerus membagi-bagikannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi tiang atas nama pribadi mengucapkan selamat tahniah, selamat ulang tahun yang ke 15 pondok 15 nggih. 15 pondok pesantren Daulatul Ummah Al-Islamiyah Waringin. Apa artinya Waringin? Nggih, nama desa. Apa artinya? Oh, ada pohon beringin dulu di sini. Oh, Waringin, oh beringin. Masya Allah, tabarakallah. Pertahankan selawat ini, tradisi sunatan hasanah ini. Insya Allah pondok pesantren ini ke depan makin maju, makin berkah, dan anak-anak kita yang disekolahkan di sini insya Allah semua menjadi pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.